pertama yaitu FSH, yaitu Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini sama-sama terletak di dalam tubuh pria dan wanita, namun fungsinya berbeda. Pada pria, hormon untuk mengendalikan sperma dan perkembangan organ reproduksi dan organ kelamin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini terletak di otak. Kelenjar ini memiliki ukuran sebesar kacang polong. Hormon luteinizing hormon atau LH. Nah, hormon ini sama-sama dihasilkan di kelenjar pituitari. Hormon ini berfungsi untuk merangsang produksi testosteron dan mempengaruhi produksi sperma pria. Yang ketiga, hormon testosteron. Nah, hormon ini paling banyak diproduksi dalam tubuh pria. Nah, fungsi hormon ini yaitu untuk mengendalikan gairah seks, memproduksi sperma, dan mempengaruhi kepadatan tulang. Keempat adalah hormon estrogen. Hormon ini berfungsi untuk menjaga kesehatan sperma. Namun, jika hormon ini terlalu banyak dalam tubuh pria, maka justru akan menyebabkan kesehatan pada pria tidak baik, karena hormon ini dapat menurunkan kualitas sperma serta menyebabkan disfungsi ereksi. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang artinya benih dan genesis yang artinya pembelahan. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Nah, sel sperma diproduksi oleh tubulus seminiferus. Nah, di dalam dinding sel ini terdapat lebih banyak sel, yaitu sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini berperan penting untuk memberikan nutrisi kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, yaitu spermatogonia, maka spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer karena mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder melalui proses meiosis. Kemudian, selanjutnya, spermatosit sekunder pada tahap meiosis kedua membelah lagi menjadi 4 spermatid yang berukuran sama. Spermatid merupakan tahap akhir dari proses ini, kemudian berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatogonia dan akan keluar bersama dengan semen jika proses ejakulasi. Yang pertama, menjaga pola makan, karena nutrisi sangat berperan penting untuk kesehatan sperma. Juga membantu sperma untuk bergerak dan melakukan pembuahan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan makanan yang akan kita makan. Yang kedua, tidak bisa aktivitas. Dalam penelitian disebutkan bahwa kualitas dan kuantitas sperma orang yang merokok itu jauh lebih buruk dibanding orang yang tidak merokok. Rokok merupakan kebiasaan negatif dan dapat merusak tubuh, salah satunya mengganggu kesuburan. Yang ketiga yaitu rajin olahraga. Nah, kita harus selalu melakukan olahraga karena hal itu dapat menjaga kualitas dan kuantitas sperma meningkat. Yang keempat yaitu menjaga organ reproduksi. Pasalnya, suhu testis dapat menyebabkan kualitas sperma menurun, sehingga menjaga organ reproduksi dengan selalu mengenakan celana yang tidak ketat. Selain itu, jangan terlalu sering berendam dalam air panas karena suhu yang tinggi akan menyebabkan kualitas sperma menurun, yang menyebabkan produksi sperma menjadi terhambat. Selain itu, selalu membersihkan organ reproduksi dengan baik. Semen merupakan cairan putih kental yang berwarna keputih abu-abuan. Warna putih termasuk adalah
inguinal. Di dinding perut bagian bawah melemah yang menyebabkan usus turun ke samping testis atau bagian samping penis, yang menyebabkan ukuran testis menjadi lebih besar. Hal tersebut muncul ketika mengangkat beban yang berat, namun akan kembali normal ketika kondisi tubuh terlentang. Yang kedua, hidrokel, yaitu kondisi ketika testis penuh cairan yang mengelilinginya, namun tidak terlalu membahayakan testis. Namun ketika testis mengalami pembengkakan, perlu untuk diperiksakan ke dokter agar ditangani dengan baik. Yang ketiga yaitu balanitis, yaitu kondisi terjadinya peradangan pada kepala penis atau ujung penis. Kondisi ini terjadi karena pada laki-laki yang tidak disunat. Gejala pada penyakit ini yaitu pembekakan dan adanya merah pada kulup atau ujung penis yang tidak disunat. Selain itu, kulup menjadi mengencang dan keluarnya cairan dari kepala penis. Selain itu, ada juga gejala sakit dan gatal di area penis serta gejala kulit penis yang menjadi sensitif. Yang keempat yaitu kanker testis. Nah, penyakit ini terjadi pada pria yang berumur antara 15 sampai 35 tahun. Nah, gejala penyakit ini yaitu adanya pembekakan atau benjolan di area testis namun tidak terasa nyeri. Dan ada juga perubahan bentuk dan ukuran pada buah zakar. Yang kelima adalah pembengkakan skrotum. Skrotum merupakan kantung yang berisi testis. Bentuknya menggantung di belakang dan di bawah penis. Terdapat adanya pembuluh saraf, mengandung pembuluh darah dan saraf. Skrotum berperan untuk mengontrol suhu testis. Pembekakan pada skrotum disebabkan adanya torsi testis, yaitu adanya gangguan pada testis yang memicu terhambatnya aliran darah. Pembekakan skrotum juga bisa disebabkan oleh adanya peradangan dan pertumbuhan tidak normal di